ada yang seperti ini nggak boleh ketawa ya. Kita harus menghargai acting orang. Keluar petirnya teman-teman ya. Tuh kan keluar ya petirnya. Kita ulang lagi ya. Oke, ini sedang memasukkan apa ini? Waduh, ada ritual-ritualnya gitu ya. Tarik nafas Biar ikut sama kita ya. Oke, biar ikut Mau katanya. ikut benda itulah ya. Oke. Itu jarum ya Dia mau teman-teman. ikut benda sama kita. Oh, mainan Mas anak Abirin. SD ini. Ini dia yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kembali lagi saya akan membicarakan tentang Pak Samsudin. Saya pikir ini akan viral beberapa hari saja ya, karena sudah banyak sekali fakta yang terungkap di sosial media mengenai trik sulap Pak Samsudin, baik itu video pengobatan maupun video kesaktian Pak Samsudin. Ya, harusnya dengan begitu kan sebagai orang yang jadab itu minta maaf kepada publik. Mohon maaf video saya yang ini settingan, mohon maaf ini pakai trik sulap, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu lebih berwibawa dan terlihat jadab daripada mengeraskan hatinya, mengeraskan kepalanya untuk mencari pembenaran dengan cara melaporkan pesulap merah dan juga melaporkan 35 YouTuber yang katanya sih seperti itu. Bahkan dengan keras kepalanya mereka itu membeberkan identitas yang ada di dalam KTP-nya Marcel Radival, yaitu nama aslinya Marcel Radival. Padahal Marcel Radival sudah mewanti-wanti pada saat memperlihatkan KTP-nya bahwa ini adalah data pribadi, ini sifatnya privasi. Kesalahan yang tidak diakui dan selalu mencari pembenaran atas kesalahannya itu justru malah akan menimbulkan kesalahan-kesalahan baru. Pak Samsudin, tidakkah Anda tahu MUI sudah angkat bicara, PBNU juga sudah angkat bicara, bahkan GP Ansor pun juga sudah angkat bicara. Harusnya Anda malu Pak, dengan cara apa lagi Anda mau membenarkan trik sulap Anda itu yang Anda anggap real kesaktiannya, yang Anda anggap real transfer penyakit ke kelapa dan keris petir lain-lainnya. Bahkan ini ada sebuah berita yang harusnya Pak Samsudin malu kalau baca berita ini. Di sini judul beritanya, Brigjen Pol Krisnamurti unggah video Gus Samsudin belah kelapa. Kenapa dukun selalu disebut orang pintar? Coba kita bacain ya beritanya sedikit. Perwira tinggi Polri Brigadir Jenderal Polisi Krisnamurti turut mengomentari soal viral pengobatan dari Gus Samsudin. Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengunggah potongan video saat Gus Samsudin melakukan trik pengobatan membelah kelapa hingga mengeluarkan lumpur. Ya, kalau kita cek di Instagramnya Pak Krisnamurti, ini memang ada videonya Pak Samsudin yang diunggah olehnya. Nah, ini dia videonya guys. Teman-teman pasti sudah pada tahu semua ya video ini. Di sini Pak Samsudin memperlihatkan ketika Pak Samsudin membelah kelapa, di sana ada ada lumpur, ada keris dan lain-lainnya. Ternyata di kelapanya itu ada lubangnya. Ini video udah viral banget. Tapi ngomong-ngomong, sesuai judul video yang saya upload kali ini guys ya, Pak Samsudin itu dapat dukungan dari seorang ustadz terkenal loh di Indonesia. Ustadz tersebut sering memberikan dakwah di televisi-televisi. Coba kita simak ini ya videonya. Ntar pakai headset dulu. Jadi untuk jamaah al TikTok ya, aku yang terlope-lope, kalau ada yang seperti ini nggak boleh ketawa ya. Kita harus menghargai acting orang. Kita harus menghargai usahanya orang. Lalu kalau ada orang yang jualan, jangan dibongkar modalnya. Jangan dikasih tahu kalau keris petir itu beli di Shopee. Ya, saya juga awal mula melihat video ini kaget loh, kok Ustadz Syam ini ya ngedukung ya Pak Samsudin melakukan trik sulap seperti itu untuk pengobatannya. Ternyata ujung videonya ya lebih lucu lagi ya. Unik caranya Ustadz Syam menyinggung Pak Samsudin. Oke, coba kita simak aja kesaktian keris petirnya Pak Samsudin ketika mengobati orang yang sedang sakit, teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah video yang terlihat di sini ada ibu-ibu pakai kursi roda ya. Wah, kasihan sekali ibu ini ya. Semoga cepat sembuh ya. Coba kita simak videonya.
Oke, di situ tampak Pak Samsudin menggunakan sorban putih ya, dan mengambil keris. Wih, perhatikan narik kerisnya. Wih, gitu dramatis banget ya, kita perhatikan ya. Tuh, wih, dramatis banget ya. Nah, perhatikan nih, keluar petirnya teman-teman ya. Tuh, dan keluar ya petirnya. Kita ulang lagi ya. Oke, ditaruh lagi kerisnya. Oke, wah, kasihan sih ngeliat ibu-ibu ini yang sakit ya. Semoga cepat sembuh lah Bu ya, walaupun diobatin hanya dengan cara trik sulap saja. Keris petirnya itu udah nggak bisa terbantahkan lagi ya, bahwa itu hanyalah alat permainan sulap. Tapi ya tetaplah kita doakan ibu-ibu ini semoga cepat sembuh. Kalau saya melihat hal ini ya, ada dugaan keras ini mencemari nama baik pengobatan non medis. Pengobatan non medis itu memang benar adanya loh. Pengobatan dengan cara totok saraf, dengan cara pijat, dengan cara obat-obat herbal, dengan cara ruqyah. Sembuh atau tidak sembuh itu sebenarnya bukan persoalan ya. Namanya orang berusaha berobat, ya kita tidak tahu karena kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berobat secara medis pun, operasi sekalipun belum tentu juga sembuh. Yang terpenting adalah benar-benar berobat, benar-benar mengobati, bukan bohong-bohongan. Kan seperti itu intinya. Ya kita ambil pelajarannya aja lah ya. Mulai saat ini, mulai detik ini juga kejadian-kejadian seperti ini udah viral di sosial media. Siapapun yang sedang sakit, mau kita ataupun saudara kita, nauzubillah min zalik, ketika mendatangi tempat pengobatan, mau itu pengobatan medis ataupun non medis, lebih jeli lagi melihat hal tersebut. Pokoknya kalau datang ke tempat pengobatan terutama non medis yang berbau goib, spiritual, terus pengobatannya itu terlihat pamer-pamer kesaktian ya, keris petir, batu merah delima, batu getar. Nah ini perlu dicurigai ya, hati-hati jangan langsung percaya. Oke, mending kita reaction lagi ya video lainnya Pak Samsudin ini ya, mengenai kesaktiannya Pak Samsudin. Nah di sini ceritanya Pak Samsudin lagi pembersihan rumah dan pamer kesaktian lagi nih ya. Ini biasanya disebut kulhu geni, bisa membakar tisu tanpa korek api, tapi menggunakan cairan kimia dan bubuk-bubuk kimia. Coba kita simak ya. Oke, bacain sholawat. Wih, ketika tangannya dikepalkan gitu ya, langsung tisunya terbakar gitu guys. Kita ulang lagi ya nih ya. Perhatikan baik-baik. Wih, kebakar cuy. Wow. Ya itu kebakar karena pakai cairan kimia gitu guys ya. Nah di sini kita lihat nih. Nah ini ada yang kesurupan. Coba kita putar dikit. Kanan saya. Nah ini krunya sendiri. Ini juga yang menjadi pertanyaan ya. Yang diobati orang lain, kok bisa krunya sendiri yang selalu kesurupan. Tapi nggak tahu ya, jika nanti memang ada pembuktian di pengadilan, apakah krunya yang juga akan kesurupan atau bukan ya. Coba kita lihat aja nanti ya, kalau misalnya ada pembuktian di pengadilan. Nah kita simak lagi nih kesaktian berikutnya. Coba kita putarkan dulu videonya. Oke, ini sedang memasukkan apa ini? Waduh, ada ritual-ritualnya gitu ya. Tarik nafas, Biar ikut sama kita ya. oke, biar ikut Mau katanya. ikut benda itulah ya. Oke, itu jarum ya Dia mau teman-teman. ikut benda sama kita. Oh, mainan Masa anak Birin? SD ini. Ini dia yang di sini. Kita tarik dia untuk ke sana. Oke. Jadi Oh, jadi jarumnya ngikut ya gitu ya. kedudukan sana. Gitu. Waduh. Ini. Ini orang sudah umum tahu bahwa jarum itu ada magnetnya teman-teman ya. Jadi antara jarum satu dengan jarum yang lain itu bisa dempet gitu ya, melekat gitu. Kenapa? Karena ada magnetnya emang ya. Ya mungkin maksudnya Pak Samsudin ini lagi main-main kali ya atau gimana. Kalau ini diklaim kesaktian beneran, waduh. Ini udah semua orang tahu ya, air jarum itu ada magnetnya. Apalagi di air tambah kuat lagi magnetnya. Dari sini juga patutnya kita mengambil sebuah pelajaran. Kenapa Allah sangat melarang sekali hambanya untuk mendatangi paranormal, dukun-dukun, penyihir dan lain-lainnya. Ini bukan hanya perkara iman, ini bukan hanya perkara akidah, melainkan ini perkara akal sehat.
Allah nggak mau umatnya dibodoh-bodohi oleh orang-orang tersebut. Jadi memang apapun yang dilarang oleh Allah, apalagi itu larangan keras ya, pasti ada hikmah di balik itu semua, ada kebaikan di balik larangan Allah. Ya, buat Pak Samsudin semoga cepat taubat ya, dan cepat diakui Pak bahwa itu hanya trik sulap saja. Kasihan pengikut Bapak yang fanatik buta tetap saat ini, detik ini juga masih menganggap bahwa itu kesaktian yang nyata. Buat para kreator goib lainnya ya, tetaplah berkarya menghibur masyarakat, tapi jangan membodohi masyarakat. Kalau itu trik sulap ya udah kasih disclaimer bahwa itu trik sulap, bahwa itu settingan saja. Apalagi Anda yang menggunakan gelar yang melekat citra baik agama Islam di gelar tersebut seperti Ustadz, Syekh, dan juga Gus gitu ya. Ya tolong dijagalah hal itu karena itu berkaitan dengan nama baik Islam. Memang masyarakat Indonesia itu sangat tertarik sekali dengan hal-hal mistis, klinik, pokoknya horor gitulah ya. Makanya konten-konten horor, mistis, klinik, goib di Indonesia itu sangat laku sekali. View-nya banyak ya, AdSense-nya juga banyak pastinya. Tapi jangan dimanfaatkan itu untuk membodohi masyarakat. Lebih baik memanfaatkan untuk edukasi agar masyarakat lebih cerdas lagi. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi lah ya. Oh ya Pak Samsudin sekali lagi cepet ya ngaku bahwa itu trik sulap saja. Kasian Pak, pengikut Bapak masih sampai saat ini menganggap itu asli Pak. Beneran kasian banget. Saya baca-baca komen itu kadang ketawa, kadang ya juga kasian, miris dan lainnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya.